Jadi aku pengen cerita tentang mes aku yang pernah aku tinggalin. Nah, itu jadi sebenarnya sih mes itu adalah mes baru. Kita pun adalah batch kedua yang menempati mes tersebut. Jadi dia tuh satu mes itu berbentuk klaster-klaster atau kayak rumah-rumah gitulah ya. Nah, terus salah satu rumah, maksudnya rumah-rumahnya tersebut mempunyai 6 kamar. Salah satu kamarnya itu ada 3 orang. Terus ada meja makannya, ada dapurnya, ada ruang TV-nya beserta sofanya. Terus kamar, kalau kamar kita itu sebenarnya ada TV, ada lemari, ada kamar mandi dan meja-meja kan. Nah, pas kita baru nyampe itu kita lagi pada ribet-ribet tuh nyusun baju di lemari, terus kita lagi nyusun-nyusun kayak baju-baju kita pas mau apa pendidikan gitu di atas meja belajar kita. Nah, salah satu temanku ada yang ngeliat katanya pakai bayangan putih lewat sekelibetan gitu, Fred. Terus dia teriak, katanya gitu. Aku bilang, kenapa lu? Itu ada yang lewat, katanya gitu. Sedangkan rumah kita itu sebelahnya, jadi kan 3 kamar seberangan dengan 3 kamar. Nah, seberangan 3 kamar kita, dari kamar kita itu belum ada orang, yang baru kita doang nih 3 kamar berderetan. Dia bilang, aku keluar dong, aku penasaran. Aku lihat teman-teman tuh pintunya ketutup semua. Aku ngomong, serius? Ih, serius, katanya gitu. Terus besokannya kita udah mulai sekolah tuh, maksudnya udah mulai training kan. Terus pas udah mulai training, semingguannya itu temen aku ada yang kerasukan. Dia kerasukan, nggak ngerti lah, ngomong apapun aku nggak ngerti kayak gitu. Terus tiap malam dia tuh pasti kerasukan. Terus apa namanya, kan ada tuh, jadi security di mes kita itu adalah perempuan. Nah, kita tanya sama security wanita, ternyata Mbak, memang kalau katanya security wanita tersebut, mes ini memang angker. Terus waktu pas penyerahan pas peresmiannya aja, itu aja katanya sih motong kepala ular dan ditimbun di depan pagar mes kita. Terus sebelumnya ada kejadian, jadi di mes kita itu pun ada kolam renangnya kan. Ada kejadian itu, salah satu kuli apa tukang lah ya, yang bikin mes kita itu, dia lagi berenang. Terus pas naik cuman baju-baju doang, dalam artian dia itu hilang, nggak tahu kemana, intinya tuh hilang. Terus selama 1 minggu itu kesurupan dulu kan. Kita bingung dong, kita sebagai temen mesnya dia. Jadi mes kita kan bertiga, kita tuh dua tiga bersembilan. Sebenarnya satu batch kita tuh ada 18, tapi rumah kita beda, 9 di rumah B, 9 di rumah A. Nah, yang di rumah A nya ini itu bener-bener katanya sih memang 1 minggu itu selalu kerasukan. Terus ada lagi cerita selain teman aku itu kan. Jadi di mes aku itu sebenarnya udah agak rame. Batch yang lain udah pada nempatin, bahkan senior pun sudah mulai nempatin batch mes kita itu gitu kan. Nah, jadi ada singkat cerita, dia bilang katanya itu, ini menurut security kita juga ya, mes kita itu ada yang jadi batch berapa gitulah ya, lagi pada foto-foto di belakang deket kolam berenang itu yang memang terkenal angker itu. Pas lagi foto-foto itu, di salah satu ada, ya ada siluman monyet gitu katanya. Aku pun ngeliat foto itu dan aku bilang, hapus, enggak apa-apa, katanya kayak gitu. Enggak, jangan hapus, sampai aku bilang kayak gitu kan. Itu jadi kebetulan bed senior sih, cuman aku kenal sama senior aku itu. Terus akhirnya dia bilang, yaudah deh dihapus aja, kata dia kayak gitu. Terus ada nih salah satu security wanita pun cerita sama aku,
Jadi katanya dia waktu itu dia lagi patroli, biasalah ya, dia kan selalu patroli, security kita itu selalu patroli. Dan sebenarnya penerbangan pagi kita itu kan jam 1 pagi kan, tapi katanya dia itu jam 12 teng malam, itu entah hari Selasa, Jumat atau hari apa gitu, itu selalu lewat pakaiannya, salah satu perempuan pakaiannya kayak pakaian kita, dari belakang dekat kolam renang menuju ke depan, sedangkan penerbangan kita paling awal itu jam 1, terus paling enggak berangkatnya itu sudah jam 11, nggak mungkin jam 12, dan dia pun sendirian. Pas ditegur, mbak mau kemana, mbak kan dari belakang, mbak nggak naik odong-odong, karena mobil jemputan gitu, jemputan yang di belakang itu disebutnya odong-odong, kayak mobil golf gitu sih, tapi kalau kita nyebutnya odong-odong. Mbak nggak naik odong-odong, katanya kan gitu kan kata security itu. Dan perempuan, dia tuh cuman kayak ngegeret koper kayak gitu kan, pakai seragam, pakai sendal seragam juga gitu kan, selop seragam, terus sampai ditegur gitu. Dia cuma ngeliatin mukanya tuh hancur banget, langsung serontak pada bilang jangan-jangan itu salah satu korban cabin yang waktu pas kejadian kecelakaan kita itu, sampai dibilang kayak gitu. Itu tuh dia bilang setiap Selasa, Jumat apa pokoknya di atas jam 12 malam, pokoknya itu semua security wanita itu udah pada tahu cerita itu. Sama yang terakhir, jadi aku waktu itu lagi mandi, mesku tuh kosong, satu rumah isinya 6 kamar kali 3 orang, istilahnya satu kamar kan 3 orang, dan itu kosong semua, cuma ada aku tuh lagi bertiduran gitu kan, tiba-tiba ada suara gemericik, terus manggil aku, Far kayak gitu. Lalu keluar, gue lihat keluar nggak ada orang, terus ada gemericik air di kamarku kan, pas aku lihat lagi nggak ada. Oh Tuhan, aku cuma bilang mampus aku di situ, aku langsung kabur. Aku udah nggak ngerti, aku cuma bisa ngobrol sama security untuk ngilangin rasa ketakutan aku. Dan salah satu ending ceritanya adalah potongan kepala pesawat, yang dimana pesawat itu pernah mengalami kecelakaan yang merenggut beberapa korban sampai meninggal, itu dibawa dari mes kita sebelumnya yang di daerah Cengkareng ke mes kita yang ada di daerah Banten. Itu katanya sih dia malam-malam tertentu itu suka bunyi kayak nging, kayak apa sih, kayak nyari radar gitu loh mbak. Terus itu suka kayak pokoknya suka nyari radar, terus abis itu ya intinya masih hidup lah tuh pesawat suaranya. Ya sekarang potongan pesawat bekas kecelakaan masih hidup kayak gimana coba, kan kayaknya impossible banget, tapi ini terjadi gitu loh. Ya udah, aku sebenarnya ini deg-degan banget cerita itu, karena oh my god, itu bener-bener kayak gue nggak nyangka aja, aku nggak nyangka aja ngalamin hal tergila itu. Oke mbak, thank you ya.